Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan syukur ini marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita berbagai macam anugerah, berbagai macam kenikmatan, nikmat yang telah lalu, nikmat yang kita rasakan semenjak kita dalam kandungan ibu kita, kemudian nikmat sampai saat ini yang kita rasakan, nikmat yang nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak sampai nanti ajal menjemput kita. Kemudian nikmat yang paling tertinggi adalah nikmat kalau kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya, yaitu al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di situ Allah janjikan kita akan bertemu dengannya, bertatap muka langsung. Tentunya nikmat-nikmat ini, baik itu yang telah lalu, baik itu yang kita rasakan sampai saat ini, ataupun nanti kelak nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri. Bersyukur dengan nikmat Allah, yaitu dengan melakukan berbagai macam amal ibadah kepadanya, yang itu merupakan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah dalam artian luas, dari hal yang paling kecil, dari ibadah kita masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, sampai ibadah yang paling besar, kita masuk Masjidil Haram sampai kita keluar dari Masjidil Haram. Itu semuanya harus kita tanamkan di dalam diri kita, mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, baru dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian mari kita perbanyak salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutan untuk seluruh umat manusia. Dan itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, sebagai
rahmat untuk sekalian alam, seluruh umat manusia, dan tidak hanya untuk umat manusia saja, melainkan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dan alam semesta ini, binatangkah, tumbuh-tumbuhankah, jin dan lain sebagainya. Kehadiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat untuk mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini saya selaku khatib mengingatkan diri pribadi saya dan kita semuanya yang hadir di tempat ini, begitupun juga saudara-saudari kita yang sempat mendengar khutbah kita pada kali ini. Mari kita perbanyak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian amal ibadah yang saleh. Kita tingkatkan ibadah kita, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal utama kita ketika kita berhadapan dengan Allah. Dan Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu," dan berbekallah kalian, "fa inna khairaz zadit taqwa." Maka bekal yang paling baik itu adalah at-taqwa. Bekal yang paling baik itu adalah al-iman. Bekal yang paling baik itu adalah al-Islam. Inilah modal nanti kelak kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam penanggalan Islam. Zulhijjah sendiri dimaknai karena di dalamnya itu dilaksanakannya ibadah haji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Zulhijjah ini banyak amalan-amalan yang di sini Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk mengambil semua amalan itu serta kita praktekkan dalam kehidupan kita, karena di dalamnya banyak nilai, banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya adalah ibadah haji dan umrah. Alhamdulillah, setelah 2 tahun jamaah haji maupun jamaah umrah tidak bisa ke tanah suci Mekah, pada tahun ini pemerintah Arab Saudi memberikan kuota yang terbatas kepada seluruh jamaah haji di dunia. Diberitakan dulunya biasa 2,5 juta jamaah haji yang berkumpul di tanah suci Mekah, pada tahun ini hanya dibatasi 1 juta. Dari 1 juta itu ya, Indonesia berada di puncak atau peringkat tertinggi jamaahnya yang berangkat. Wajar karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. 100.051 jamaah haji yang berangkat pada tahun ini. Ala kulli hal, berapapun jumlahnya, yang patut kita syukuri dan patut kita ucapkan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali membuat haji serta umroh normal. Bukan manusia yang membuat normal, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dulu tertunda dengan Covid-19, tapi sekarang alhamdulillah haji ini kembali bergema. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya pahala ibadah haji, hajjun mabrur, al-hajjul mabrur, dalam riwayatnya disebutkan merupakan afdhalul a'mal. Ada 3 pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdhal ila Allah? Yang pertama apa? Imanu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyakan lagi, summa madza? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu ditanyakan lagi oleh sahabat tersebut, "Summa madza?" Lalu apa ya Rasulullah? Kata beliau, "Hajjun mabrur." Haji yang mabrur. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Haji yang mabrur, haji yang ditunaikan dengan penuh keikhlasan. Haji yang ditunaikan dengan sesuai tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak semuanya mendapatkan kenikmatan haji ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Hanya orang-orang tertentu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Tentunya saudara-saudara kita yang saat ini di tanah suci Mekah sedang berwukuf di Arafah, subhanallah, mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berwukuf di Arafah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, mereka diberikan oleh Allah karunia-Nya. Tentunya karunia ini jangan kita sembarang memanfaatkannya. Kenapa saya katakan demikian? Betapa tidak banyak saudara-saudara kita setelah pulang haji, Allah telah berikan karunia yang tidak semua orang dapatkan, tapi ketika pulang haji tidak ada perubahan. Tidak bisa dikatakan hajjun mabrur. La ilaha illallah wal a'yazu billah. Sangat sayang sekali nikmat yang tidak semua diberikan oleh Allah kepada manusia, dia tidak tunaikan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita berharap mereka semua yang ada di tanah suci berwukuf di Arafah pada saat ini, tak terkecuali saudara-saudari kita yang telah menunaikan ibadah haji, kapanpun mereka telah menunaikan, semoga mereka mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keridhaan. Tentunya itu diwujudkan dengan kepribadian seorang haji dan hajjah yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang perlu kita tunaikan. Begitupun juga dengan umrah di bulan Zulhijjah. Sama halnya, kebaikan-kebaikan di dalam umrah itu pun banyak sekali. Ibadah haji dan umrah biasanya satu kesatuan. Tapi kalau di luar ibadah haji biasanya masyarakat kita berumrah. Tentunya apapun itu, apapun mereka melaksanakannya, tentunya mereka harus menunaikannya dengan sepenuh hati dan penuh keikhlasan. Ini yang pertama, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Amal ibadah di bulan Zulhijjah ini yang harus kita tekankan. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, adalah as-siyam, berpuasa ibadah atau ibadah puasa di bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah, di 9 atau tanggal 9 di bulan Zulhijjah, puasa Arafah. Ada berapa perselisihan di kalangan para ulama kita di Indonesia pada saat ini, agak bertentangan boleh kita katakan, walaupun sebenarnya hakikatnya sama. Ada yang berpuasa hari ini, ada yang berpuasa besok. Hari ini beranggapan menyesuaikan dengan Arab Saudi, karena patokan dianggap puasa Arafah itu sesuai dengan orang wukuf di Arafah. Besok beranggapan mentaati pemerintah. Semuanya insya Allah khair, semuanya insya Allah baik. Kita jangan berdebat dengan sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Itu pun benar, kita akan mendapatkan 2 pahala. Kalaupun salah, kita tetap mendapatkan 1 pahala. Yakinlah, semua ketetapan, semua ketentuan itu pada intinya adalah agar supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipermasalahkan. Kullu syai'in insyaallah khair. Semuanya insyaallah akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, perbanyak puasa. Bisa juga puasa Ayyamul Bid di bulan Zulhijjah. Bisa juga puasa Senin dan Kamis. Itu semuanya silakan. Kalaupun mampu puasa Nabi Daud alaihissalam, bisa laksanakan. Karena Rasulullah SAW dalam riwayatnya yang lain juga dikatakan beliau berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Itu ada juga riwayat yang mengatakan seperti itu. Intinya, mari kita perbanyak puasa di bulan Zulhijjah ini. Kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, adalah Idul Adha. Di situ ada salah satu kegiatan yang kita lakukan, berkurban. Melaksanakan hari raya Idul Adha. Disebut dengan Idul Adha karena kita melaksanakan kurban pada hari raya itu. Setelah menunaikan sholat Id, kita menyembeli kurban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semuanya itu kita lakukan hanya satu. Maka dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Qul, katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Apapun kegiatan yang kita lakukan, apapun ibadah yang kita lakukan, kalau tidak bertolak dari dua syarat yang ditentukan oleh ulama, an-niyatul khalisah, kemudian ittiba'us sunnah, niat yang ikhlas, kemudian mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya hambar, semuanya hilang, semuanya tak ternilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mau kita melaksanakan ibadah haji, mau kita berpuasa di bulan Zulhijjah ini, mau kita berkurban, mau kita salat Idul Adha, kalau tidak dilandasi oleh dua hal ini, itu semuanya akan tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, khutbah kita kali ini, kita ingin mengingatkan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dengan berbagai macam amal ibadah yang hebat ini, mari kita tanamkan kedua hal ini ketika kita melaksanakannya. Niatkanlah karena Allah. Kita berkurban, mau besar asal sesuai syarat, mau kecil asal sesuai dengan syarat, itu semuanya harus diniatkan karena Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurban yang baik, kurban dari harta yang betul-betul kita cari dengan cara yang halal, kurban yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam proses penyembelihannya. Dan inilah amal ibadah yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi tolak ukur bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin kedua hal ini sering digemahkan oleh para khatib, para penceramah, namun terkadang kita lalai. Kita mau beramal ibadah, namun terkadang terkesan kita sembarangan. Kita melaksanakan amal ibadah, hanya amal ibadah begitu-begitu saja. Yakinlah saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita jangan selalu menghitung amal ibadah itu dengan jumlah. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan, ayul a'mal afdal ilallah, amalan apa yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menegaskan, adwamuhu wa in qalla, yaitu amal ibadah yang selalu kita lakukan secara kontinu walaupun dalam jumlahnya yang sedikit. Begitupun juga dengan amal ibadah yang kita lakukan setiap bulan di bulan-bulan Islam. Mari kita perbanyak, dan yakinlah kecil besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu akan dihitung selama kita niatkan karena Allah dan kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, semoga khutbah kita pada kesempatan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kali ini mendapatkan nasihat yang ampuh agar supaya kita kembali memperbaiki amal ibadah kita. Pun begitu pun juga, mari kita mendoakan para jamaah haji di tanah suci Mekah
yang pada saat ini mereka berwukuf di Arafah. Semoga amal ibadah haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu juga kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.